Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Semoga kabar dari teman-teman mahasiswa sekalian masih tetap sehat semua. Nah, pada pertemuan kita kali ini masih akan membicarakan mengenai media pembelajaran dengan submateri pengelompokan media pembelajaran. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, sebagaimana yang telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan atau informasi orang dan peralatan-peralatan yang dimanfaatkan oleh guru bersama dengan siswa untuk menyukseskan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan laju teknologi. Nah, teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip dasar mekanis. Kemudian lahir teknologi audiovisual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronik untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi microprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. Nah, microprosesor adalah sebuah IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Prosesor adalah chip yang sering disebut microprosesor, yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Nah, ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Adapun beberapa merek prosesor yang banyak beredar di pasaran, misalnya Intel, AMD, Apple, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman mahasiswa sekalian, dua orang ahli bernama Sells dan Ritchie dalam sebuah risetnya mengemukakan bahwa berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yakni yang pertama, media hasil teknologi cetak. Media hasil teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan sebuah materi seperti buku dan materi visual statis. Nah, visual statis maksudnya adalah objek yang tidak dapat bergerak atau objek gambar diam yang dihasilkan melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Kemudian media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto, poster, dan lain-lain sebagainya. Nah, materi cetak dan visual ini merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya. Selanjutnya, kedua, media hasil teknologi audiovisual. Media hasil teknologi audiovisual merupakan cara
menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Nah, pengajaran melalui audio visual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar mengajar. Misalnya mesin proyektor, film record atau rekaman film, dan proyektor visual yang lebar atau infocus yang biasa juga kita sebut dengan LCD proyektor. Jadi, pengajaran melalui audio visual adalah hasil atau produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui indera pandang atau pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Nah, selanjutnya yang ketiga, media hasil teknologi berbasis komputer. Media ini merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Nah, perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena informasi atau materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Nah, pada dasarnya teknologi berbasis komputer menggunakan layar kaca untuk menyajikan informasi kepada siswa. Nah, beberapa jenis jenis teknologi aplikasi komputer dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai computer assisted instruction atau pembelajaran dengan bantuan komputer. Nah, aplikasi tersebut apabila dilihat dari cara penyajiannya dan tujuan yang ingin dicapai dapat meliputi tutorial atau penyajian materi pelajaran secara bertahap. Selanjutnya, drill and practice atau latihan untuk membantu siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, permainan dan simulasi atau latihan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang baru saja dipelajari siswa dan basis data atau sumber yang dapat membantu siswa menambah informasi dan pengetahuannya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Berikutnya, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi pelajaran yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan atau dioperasikan oleh komputer. Nah, perpaduan antara beberapa jenis teknologi ini dianggap teknik yang paling canggih apabila dikendalikan oleh komputer yang memiliki kemampuan yang cukup besar, misalnya jumlah random akses memori yang cukup besar, begitu juga dengan hard disk yang memiliki ukuran memori yang cukup besar. Nah, serta sebuah monitor yang beresolusi tinggi ditambah dengan file-file atau alat-alat tambahan seperti video displayer serta sebuah perangkat keras untuk bergabung dalam satu jaringan dan sistem audio. Nah, baiklah teman-teman mahasiswa sekalian, itulah beberapa
teori yang telah dikemukakan oleh Sells dan Ritchie terkait pengelompokan media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari masing-masing kelompok media yang telah kita bahas. Adapun ciri-ciri dari teknologi cetak adalah sebagai berikut. Pertama, teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. Nah, linear maksudnya di sini adalah teks dibaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir, sampai memperhatikan setiap kata yang tertulis pada teks. Berikutnya, baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah. Nah, maksudnya antara subjek, si pembaca, dan objek atau teks yang dibacanya. Selanjutnya, teks dan visual ditampilkan secara statis atau objek yang tidak bergerak. Nah, berikutnya pengembangannya sangat tergantung pada prinsip-prinsip kebahasaan dan persepsi visual. Nah, prinsip-prinsip kebahasaan yang dimaksud di sini misalnya penggunaan ragam bahasa, bahasa yang baku, dan fungsi-fungsi bahasa. Nah, aspek-aspek inilah yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan media cetak. Selanjutnya, baik teks maupun visual berorientasi pada siswa. Pendekatan yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan dalam belajar yang ditekankan pada ciri-ciri dan kebutuhan siswa secara individual. Sedangkan para guru hanya berfungsi dan berperan sebagai fasilitator saja. Sistem pendekatan yang berorientasi pada siswa ini didesain sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar dengan sistem yang luas yang diarahkan agar siswa dapat membentuk gaya belajarnya masing-masing. Nah, dalam hal ini guru berperan sebagai penunjang, fasilitator, dan penyemangat siswa yang sedang belajar. Kemudian, informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang oleh pemakai. Nah, selanjutnya ciri-ciri teknologi media audiovisual. Yang pertama biasanya bersifat linear. Nah, ini ciri yang sama yang dimiliki oleh ciri media cetak yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, biasanya menyajikan visual yang dinamis, khususnya objek visual yang bisa berubah-ubah atau tidak statis. Nah, kemudian yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Nah, jadi media audiovisual ini adalah media yang sengaja dirancang bahkan sebelum digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kadang media ini dilakukan dulu uji coba untuk mengetahui sejauh mana kelayakan atau efektivitas media tersebut. Berikutnya merupakan representasi fisik dari gagasan real
atau gagasan yang abstrak. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu fungsi dari media audiovisual adalah untuk mengkonkretkan hal-hal yang sebelumnya masih bersifat abstrak agar mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorism, dan kognitif. Dan yang keenam, umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Nah, pendekatan yang berorientasi pada guru merupakan sistem pendidikan yang masih konvensional, di mana hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan penuh oleh para guru dan staf lembaga pendidikan. Nah, dalam sistem ini, guru mengkomunikasikan pengetahuannya kepada siswa dalam bentuk pokok bahasan dalam beberapa macam bentuk silabus. Biasanya pembelajaran berlangsung dan selesai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan metode mengajar yang dipakai tidak beragam bentuknya. Biasanya hanya menggunakan metode ceramah dengan pertemuan tatap muka atau face to face. Selanjutnya, ciri-ciri teknologi berbasis komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Adapun uraiannya sebagai berikut. Pertama, dapat digunakan secara acak, non sekuensial atau tidak berurutan, dan secara linear. Yang kedua, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya yang abstrak dengan kata simbol dan grafik. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. Dan yang kelima, pembelajaran dapat berorientasi kepada siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang tinggi. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa produk teknologi berbasis komputer beberapa bahkan memang diciptakan atau dikhususkan untuk digunakan dalam proses pembelajaran, terutama untuk media pembelajaran. Produk teknologi berbasis komputer untuk media pembelajaran sangatlah beragam, bukan hanya yang berupa hardware atau perangkat keras, namun juga termasuk perangkat lunak atau software dan program komputer. Nah, contoh hardware yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran misalnya komputer atau laptop, proyektor, dan jenis-jenis media pembelajaran yang berbasis teknologi komputer lainnya. Nah, sedangkan contoh perangkat lunak atau software yang mampu digunakan untuk merancang atau secara langsung sebagai media pembelajaran misalnya Microsoft PowerPoint, Encarta, Macromedia, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, ciri-ciri teknologi berbasis cetak dan komputer atau gabungan. Pertama, dapat digunakan secara acak, sekuensial, dan secara linear. Kedua, dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, bukan saja
dengan cara yang direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya. Ketiga, gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman siswa, menurut apa yang relevan dengan siswa dan di bawah pengendalian siswa. Yang keempat, prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan pelajaran. Yang kelima, pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif, sehingga pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan. Nah, yang keenam, bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa atau interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang ketujuh, bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, teknologi berbasis cetak maupun komputer telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam dunia pendidikan dan khususnya pada proses pembelajaran untuk dijadikan media pembelajaran. Nah, dengan perkembangan teknologi yang makin pesat ini tentu sangat memungkinkan untuk terciptanya produk unggulan dari teknologi khususnya yang berbasis komputer agar dapat diterapkan sebagai media pembelajaran yang tentunya mampu menjadikan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, demikianlah uraian singkat kita mengenai pengelompokan media pembelajaran. Dan sebagai kesimpulan bahwa media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yakni media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audiovisual, media hasil teknologi berbasis komputer, dan media teknologi hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Nah, baik teman-teman mahasiswa sekalian, cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.